taulah dia akan arti perkataan Nabi Muhammad yang lalu. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel PML Story. Di video kali ini, aku akan membawakan kisah penuh hikmah. Pada suatu ketika, di zaman Nabi Muhammad, ada seorang pencuri yang hendak bertaubat. Dia duduk di majelis Nabi Muhammad, di mana para sahabat berdesak-desakan di Masjid Nabawi. Suatu ketika, dia menangkap perkataan Nabi, "Barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal." Sungguh, dia tidak memahami apa maksudnya. Apalagi ketika para sahabat mendiskusikan hal tersebut setelah majelis. Dengan tingkat keimanan dan pemahaman yang jauh di bawah, sang pencuri merasa tersisihkan. Akhirnya malam pun semakin larut. Sang pencuri merasa lapar. Keluarlah dia dari masjid demi melupakan rasa laparnya. Di suatu gang, tempat dia berjalan, dia mendapati suatu rumah yang pintunya agak terbuka. Dengan insting pencurinya yang tajam, dia dapat melihat dalam gelap bahwa pintu itu tidak terkunci, dan timbullah peperangan dalam hatinya untuk mencuri atau tidak. Tidak, dia merasa tak boleh mencuri lagi. Namun tiba-tiba timbul bisikan aneh. Jika kamu tidak mencuri, mungkin akan ada pencuri lainnya yang belum tentu seperti kamu. Menjadi berpikirlah dia. Maka diputuskan dia hendak memberitahukan atau mengingatkan pemiliknya di dalam agar mengunci pintu rumahnya karena sudah lewat tengah malam. Dia hendak memberi salam, namun timbul kembali suara tadi. "Hei pemuda, bagaimana kalau ternyata di dalam ada pencuri, dan pintu itu ternyata adalah pencuri itu yang membukanya? Bila engkau mengucap salam, akan kagetlah dia dan bersembunyi. Alangkah baiknya jika engkau masuk diam-diam dan memergoki dia dengan menangkap basahnya." Ah, benar juga, pikirnya. Maka masuklah dia dengan tanpa suara. Ruangan rumah tersebut agak luas. Dilihatnya berkeliling ada satu meja yang penuh makanan. Timbul keinginannya untuk mencuri lagi. Namun dia segera sadar. Tidak, dia tidak boleh mencuri lagi. Masuklah dia dengan hati-hati. Syukurlah, tidak ada pencuri. Berarti memang sang pemilik yang lalai mengunci pintu. Sekarang tinggal memberitahukan kepada pemilik rumah tentang kelalaiannya. Tiba-tiba terdengar suara mendengkur halus dari sudut ruangan. Ternyata ada yang tidur. Mungkin sang pemilik, dan sepertinya perempuan cantik. Tanpa dia sadari, kakinya melangkah mendekati tempat tidur. Perasaannya berkecamuk. Macam-macam yang ada dalam hatinya. Kecantikan, tidak lengkapnya busana tidur yang menutup sang wanita, membuat timbul hasrat kotor dalam dirinya. Begitu besarnya hingga keluar keringat dinginnya. Seakan jelas, dia mendengar jantungnya berdetak kencang di dadanya. Serta tak disangka, dia sudah duduk mematung di samping tempat tidur. Tidak. Aku tidak boleh melakukan hal ini. Aku ingin bertaubat dan tidak mau menambah dosa yang ada. Tidak. Segera dia memutar badannya
untuk pergi. Akan dia ketuk dan beri salam dari luar, sebagaimana tadi. Ketika akan menuju pintu keluar, dia melalui meja makan tadi. Tiba-tiba terdengar bunyi dalam perutnya. Dia lapar. Timbullah suara aneh tadi. Bagus, hai pemuda yang baik. Bagaimana? Dengankah sekarang perasaanmu setelah melawan hawa nafsu birahimu? Alhamdulillah. Ada rasa bangga dalam hati ini. Dapat berbuat kebaikan dan niat perbuatan pemberitahuan ini akan sangat terpuji. Pikir sang pemuda. Suara itu berkata, maka sudah sepatutnya engkau memperoleh ganjaran dari sang pemilik rumah ini atas niat baikmu itu. Ambillah sedikit makanan untuk mengganjal perutmu agar tidak timbul perasaan dan keinginan mencuri lagi. Berpikirlah dia, merenung sebentar. Patutkah dia berbuat seperti itu? Tiba-tiba dia tersadar, serta berucap dalam hati, engkau dari tadi yang berbicara dan memberi nasihat kepadaku, tapi nasihatmu itu telah menjadikan aku menjadi tamu tak diundang seperti ini. Tidak, aku tidak akan mendengarkan nasihatmu. Bila engkau Tuhan, tidak akan memberi nasihat seperti ini. Pasti engkau syaiton. Celaka aku. Bila ada orang yang di luar dan melihat perbuatanku, aku harus keluar. Maka tergesa-gesa dia keluar rumah wanita itu. Ketika tiba di hadapan pintu, dia mengetuk keras dan mengucap salam yang terdengar serak menakutkan. Semakin khawatir dia akan suaranya yang berubah. Setelah itu, tanpa memastikan pemiliknya mendengar atau tidak, dia kembali menuju masjid dengan perasaan galau namun lega. Karena tidak ada orang yang memergoki dia melakukan apa yang disarankan suara aneh tadi. Sesampainya di masjid, dia melihat Nabi Muhammad SAW sedang berdiri sholat. Di sudut ruang, ada seorang yang membaca Al-Quran dengan khusyuk sambil meneteskan air mata. Di sudut-sudut terdapat para sahabat dan kaum sufah sedang tidur. Dingin sekali malam ini. Lapar sekali perut ini. Teringat lagi dia akan pengalaman yang baru saja dia alami. Bersyukur dia atas pertolongan Allah yang menguatkan hatinya. Tapi tidak didengar bisikan Allah di hatinya. Apakah Allah marah kepadaku? Kemudian dia menghampiri sudut ruang masjid. Duduk dekat pintu. Dekat orang yang sedang membaca Al-Quran. Di tengah melamunnya, dia mendengar sayup, namun jelas, bait-bait ayat suci. Bergetarlah hatinya mendengar perkataan Allah yang didengarnya. Berkatalah dia, engkau berbicara kepadaku ya Allah. Serasa lapang hatinya. Semakin asyik dia mendengarkan bacaan suci itu, maka lupalah dia akan laparnya, segar rasanya badannya. Cukup lama dia mendengarkan bacaan orang itu, hingga tiba-tiba tersentak dia karena bacaan itu dihentikan, berganti dengan ucapan menjawab salam. Terlihat olehnya pula bahwa pria itu menjawab salam seseorang wanita dan seorang tua yang masuk langsung menuju tempat Nabi Muhammad sedang duduk berzikir. Dan wajah wanita itu adalah wajah wanita tadi. Timbul gelisah di hatinya. Apakah tadi ketika dia berada di ruangan itu, sang wanita pura-pura tidur dan melihat wajahnya? Ataukah ada orang yang diam-diam melihatnya? Mungkin laki-laki tua yang bersamanya adalah orang yang diam-diam memergokinya. Ketika dia keluar dan mengetuk pintu rumah itu, celaka, celaka. Gemetar tubuhnya. Tidak mampu dia menggerakkan anggota tubuhnya
untuk bersembunyi atau pergi, apalagi tampak olehnya pria yang tadi malam membaca Al-Quran hendak tidur dan tak lama pun mendengkur. Dan dia lihat mereka sudah berbicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Celaka, pikirnya panik. Hampir jatuh dia ketika terdengar suara Nabi Muhammad. Hai Fulan, kemarilah. Dengan perlahan dan perasaan takut, dia mendekat. Dia berusaha menyembunyikan wajahnya. Dia mendengar sang perempuan masih berbicara kepada Nabi Muhammad. Katanya, benar ya Rasulullah, saya sangat takut pada saat itu saya bermimpi. Rumah saya kemasukan orang yang hendak mencuri. Dia mendekati saya dan hendak memperkosa saya. Ketika saya berontak, ternyata itu hanya mimpi. Namun ketika saya melihat sekelilingnya, ternyata pintu rumah saya terbuka. Sebagaimana mimpi saya dan ada suara menyeramkan yang membuat saya takut. Maka segera saya menuju rumah paman saya untuk meminta dicarikan suami buat saya, agar kejadian yang di mimpi saya ini tidak terjadi bila saya ada suami yang melindungi. Sehingga beliau mengajak saya menemui engkau di sini, agar memilihkan calon suami untuk saya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kepada si pemuda bekas pencuri, kemudian berkata, Hai Fulan, karena tidak ada pria yang bangun kecuali engkau saat ini, maka aku tawarkan kepadamu. Maukah engkau menjadi suaminya? Terkejut dia mendengar hal itu. Dengan cepat dia mengangguk. Dan setelah sholat subuh, Nabi mengumumkan hal ini dan meminta para sahabat mengumpulkan dana untuk mengadakan pernikahan dan pembayaran mas kawin si pemuda ini. Setelah pernikahannya, taulah dia akan arti perkataan Nabi Muhammad yang lalu. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal. Sekarang dia dapat memakan makanan yang tadi dengan halal, yang dulunya masih haram. Dan kini dia dapat menikmati wanita itu sebagai istrinya dengan halal. Demikianlah kisah yang sangat menyentuh hati. Sesuatu hal yang dulunya haram, kini sudah dihalalkan. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.